Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam program Ibadah Sabat Raya CIC, Convergence in Christ. Kita akan menikmati berkat Tuhan di hari Sabat yang suci ini. Diawali dengan acara rumah tangga, pelajaran diskusi sekolah Sabat, lagu-lagu pujian, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Glady Mewo, MAR. Beliau saat ini bertugas sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Daerah Conference Manado dan Maluku Utara. Dan saudara, untuk membuka ibadah hari Sabat yang suci ini, mari kita nyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Rahmat Bapa bercahaya dari menara surga, pelayanan Injil kita menerangi dunia. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mencari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari Sabat yang suci ini. Kami akan memulaikan seluruh rangkaian ibadah kami di Sabat yang suci ini. Tuhan memberkati dalam ibadah rumah tangga di pagi hari Sabat ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, cinta adalah sebuah kata yang sudah tidak asing di telinga kita. Sederhana, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Apabila ini dipraktekkan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, maka hal ini bukan hal yang masih baru, tetapi sesuatu yang sudah sering kita dengar. Namun ini perlu dipraktekkan dalam kehidupan keluarga kita, untuk menjaga hal-hal yang terjadi dalam keluarga kita. Di saat ini atau di zaman kita sekarang ini, ada banyak penyebab-penyebab sehingga keluarga itu berpisah atau bercerai. Bahkan berdasarkan data dari BPS di tahun 2023 ini, ada sebanyak 1.580 keluarga yang menikah. Namun juga ada cukup banyak yang bercerai. Jadi, walaupun ada yang bercerai, namun cukup besar juga yang masih tetap utuh dalam rumah tangga. Nah, perlu kita menjaga terus agar supaya keluarga kita ini tetap terus bersama-sama. Bahkan kerinduan kita, sebagaimana firman Tuhan, kita tetap setia bersama sampai maut yang memisahkan kita. Nah, oleh sebab itu, ada banyak penyebab-penyebab kita tahu bersama mengapa terjadi perceraian. Ada penyebab utamanya adalah perselisihan dan pertengkaran keluarga. Ada juga masalah keuangan atau ekonomi. Ada juga masalah meninggalkan pasangannya. Ada masalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang kita sebutkan KDRT.
Atau penyebab yang lain, mungkin karena dia ada pasangan yang suka mabuk, judian, murtad, atau ada yang poligami dan lain-lain. Ada banyak penyebab yang menyebabkan rumah tangga itu bisa berpisah. Nah, oleh sebab itu, pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam keluarga kita adalah, apakah kita tidak mengenal pasangan kita? Apakah kita tidak mencintai lagi pasangan kita? Kalau kita mengenal dan mencintai pasangan kita, mengapa ada terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan tidak mendukung dalam soal keuangan, dalam soal ekonomi, sehingga menyebabkan meninggalkan pasangan, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi saudara-saudara, sebesar apa cinta mereka, sebesar apa cinta kita terhadap pasangan kita? Apakah sudah luntur oleh karena keadaan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Saat ini, marilah kita membagikan kasih yang sejati itu. Karena kasih yang sejati bukan hanya perasaan atau kata-kata manis. Kasih yang sejati akan selalu menyentuh, bergerak, dan bertindak. Kasih itu adalah tindakan, bukan hanya teori. Dan kasih, kata seorang penulis rohani yang saya mau kutip pada saat ini, di dalam buku Testimonies for the Church, volume 2, halaman 134, berkata demikian, kasih sejati akan dinyatakan dalam tindakan. Kasih yang murni dan suci akan memanifestasikan dirinya dalam cara kita memperlakukan sesama. Dan saat ini, Allah merindukan kita semua untuk boleh memiliki kasih itu. Kasih sejati tidak hanya terdengar, tapi ia terlihat dan dirasakan. Dalam rumah tangga kita, bukan hanya kita sebutkan itu cinta, kasih itu, tapi harus bukan hanya terdengar di telinga pasangan kita, saudara-saudara, tapi harus terlihat dan dirasakan oleh pasangan kita. Apalagi kita semua sebagai keluarga-keluarga Kristen yang sejati. Marilah saya katakan, mari kita buktikan dengan penuh perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Setiap hari kepada pasangan kita, di keluarga kita, mari kita buktikan kasih atau cinta kita yang sejati itu. Karena Tuhan menginginkan kita memperlakukan dalam keluarga kita untuk menjaga keutuhan keluarga kita dan tetap bersama-sama dalam rumah tangga kita. Firman Tuhan berkata kepada kita semua dalam 1 Yohanes pasal 3:18, anak-anakku, marilah kita semua mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita buktikan, kita praktekkan cinta itu bukan hanya dengan perkataan saja, atau hanya dengan ucapan saja. Tapi mari kita menyatakan itu dengan perbuatan kita kepada pasangan kita, suami atau istri kita, anak-anak, kepada siapa saja. Maka saya percaya keutuhan dalam keluarga kita akan kita rasakan, kita alami, dan kita akan merasakan kebahagiaan di dunia ini untuk disiapkan bagi keluarga yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati setiap keluarga kita adalah doa dan harapan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Besarlah ya Tuhan, kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku, besar setiamu kepadaku. Besarlah ya Tuhan, kasih setiamu, tiada bayang menudungimu. Kasih-Mu kekal tak pernah berubah, tak berkesudahan.
rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Musim dan waktu pun silih berganti. Bulan, bintang, serta matahari. Semesta alam serempak jadi saksi. Besar kasih setiamu yang suci. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu. Setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dan damai-Mu lestari. Hadirat-Mu yang membimbing aku. Kekuatan dan harapan Engkau beri. Berlimpah berkat-Mu kepadaku. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu. Setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan oleh karena kami boleh mendengar ada begitu banyak respon yang positif dari sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di triwulan yang baru dan sepanjang 3 bulan ke depan kita akan mempelajari 1 dan 2 Korintus. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Kami tetap mengingatkan, mari mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan yang baru kami boleh belajar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Penulis pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Adenilton Tavares de Aguirre PhD. Beliau adalah Profesor Penafsiran Alkitab di Seminari Teologi Adventist University Center of Sao Paulo, Brasil. Dan dalam pembahasannya di sepanjang 3 bulan ke depan ada objektif dari triwulan ini. Pada akhir triwulan ini, para pelajar Alkitab diharapkan memahami dan menghidupkan bahwa Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan adalah inti kehidupan dan kesaksian Kristen. Sehingga kita mampu untuk menghadapi baik persoalan pribadi maupun gereja dengan prinsip-prinsip Injil.
kita akan bertumbuh dalam kasih, dalam persatuan, dalam pelayanan, dan tetap setia kepada Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Itulah objektif atau sasaran dari pelajaran sepanjang 3 bulan ke depan. Kita tiba di pelajaran yang pertama dengan tema pelayanan Paulus di Korintus. Mari kita lihat dasar Alkitabiah, lalu kemudian menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga kita mencoba menggali juga pertanyaan dan pokok-pokok pikiran, dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiahnya, 1 Korintus 1 ayat 1. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang dipanggil oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus, menegaskan bahwa pelayanannya berasal dari panggilan ilahi. Galatia 1 ayat 1, Paulus menegaskan bahwa kerasulannya bukan berasal dari manusia, melainkan langsung dari Yesus Kristus dan Allah Bapa. Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34. Di Athena, Paulus melihat penyembahan berhala yang meluas. Ia memberitakan Allah pencipta di Areopagus dengan menggunakan budaya dan pemikiran setempat sebagai titik awal, lalu kemudian mengarahkan pendengarnya kepada kebangkitan Kristus. 1 Korintus 5 ayat 9-11, Paulus menjelaskan bahwa orang percaya tidak diminta menghindari semua orang berdosa di dunia, tetapi harus menjaga disiplin gereja dengan tidak bergaul akrab dengan orang yang mengaku saudara seiman, namun tetap hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Kisah Para Rasul 18 ayat 4-10. Di Korintus, Paulus mengajar setiap hari Sabat di rumah ibadat. Setelah menghadapi penolakan dari sebagian orang Yahudi, ia beralih kepada bangsa-bangsa lain. 2 Korintus 2 ayat 4. Paulus menjelaskan bahwa suratnya yang keras ditulis dengan banyak air mata, bukan untuk menyakiti jemaat, melainkan sebagai ungkapan kasihnya yang besar agar mereka bertobat. Sekarang kita melihat pengertian judul pelayanan Paulus di Korintus. Pertanyaan pertama, siapa itu Paulus? Paulus adalah Rasul Yesus Kristus yang dipanggil langsung oleh Allah, bukan karena pilihannya sendiri atau karena pengangkatan manusia. 1 Korintus 1 ayat 1 dan Galatia 1 ayat 1. Pada pelajaran pekan ini menekankan identitas Paulus, dia adalah seorang rasul. Dan identitas ini dibangun atas 3 hal. Yang pertama, panggilan pribadi dari Kristus melalui pengalamannya di Damsyik. Yang kedua, oleh karena penugasan ilahi untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, termasuk orang-orang kafir. Lalu kemudian melalui buah pelayanannya, banyak yang bertobat dan banyak jemaat baru yang didirikan. Dia adalah sebagai seorang pembuat tenda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menunjang pelayanannya. Apa kontribusi Paulus di dalam gereja Kristen? Nah, pelajaran ini menunjukkan bahwa kontribusi Paulus sangat besar bagi perkembangan gereja mula-mula. Yang pertama, dia mendirikan banyak jemaat melalui perjalanan misionaris ke berbagai kota-kota penting termasuk Korintus. Yang kedua, dia menguatkan dan membina jemaat. Paulus tidak hanya menginjili, tapi juga membimbing jemaat melalui kunjungan, melalui suratnya, melalui doa, dan melalui pengajaran. Yang ketiga, dia menegaskan bahwa pusat Injil adalah salib Kristus. Di tengah berbagai persoalan, Paulus tidak menawarkan filsafat manusia, tapi dia mengarahkan jemaat kepada Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2. Dan yang keempat, dia memberikan teladan tentang pelayanan. Paulus menunjukkan bahwa seorang pelayan Tuhan harus setia kepada panggilannya, rela berkorban, bekerja keras, mengasihi jemaat, bahkan menegur dengan air mata demi keselamatan mereka. Dan yang kelima, dia menjaga identitas gereja. Paulus menentang perpecahan dan dia mengingatkan bahwa orang percaya adalah pengikut Kristus, bukan pengikut pemimpin-pemimpin tertentu. 1 Korintus 1 ayat 10-13. Pertanyaan selanjutnya, di manakah kota Korintus itu? Korintus adalah sebuah kota penting di wilayah Yunani kuno atau provinsi Akaya dalam Kekaisaran Roma.
Dan menurut pelajaran sekolah sahabat kita, ini adalah kota lama yang dihancurkan Roma pada tahun 146 sebelum Masehi. Tapi dibangun kembali oleh Julius Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi. Kemudian kota ini menjadi ibu kota dari provinsi Akaya. Mempunyai 2 pelabuhan besar, Kenkrea dan Lekaion. Lalu kota ini menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat kaya. Penduduk kota ini berasal dari berbagai bangsa dan budaya. Dan karena masyarakatnya yang sangat beragam, Korintus menjadi kota yang sangat terbuka terhadap ide-ide baru, tetapi juga ada tantangan moral dan rohani. Dalam cara apa pelajaran kepada jemaat Korintus relevan untuk gereja zaman modern? Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, gereja tetap bisa memiliki banyak masalah. Saudaraku, Korintus adalah gereja yang diberkati, tetapi penuh persoalan. Demikian pula gereja sekarang. Keberadaan masalah bukan berarti Allah meninggalkan gereja, tapi gereja harus diperbaharui. Yang kedua, menjaga identitas sebagai pengikut Kristus. Jemaat Korintus mulai mengelompokkan diri berdasarkan pengikut Paulus, Apolos, dan Petrus. Bagi gereja modern, ini menjadi peringatan agar tidak mengkultuskan individu seperti pendeta, pemimpin, organisasi, atau tokoh tertentu. Yang ketiga, Injil tetap menjadi pusat. Solusi Paulus terhadap berbagai masalah bukan strategi organisasi, tetapi mari kita kembali kepada salib Kristus. Gereja modern harus menjadikan Injil sebagai pusat kehidupan. Dan yang keempat, pelajaran bagi gereja modern adalah misi harus tetap menjadi prioritas. Walaupun banyak persoalan internal, Paulus fokus memberitakan Injil. Ellen White dalam Kisah Para Rasul halaman 373 mengatakan tentang mimpi dari Rasul Paulus. Dia katakan, selama tinggal di Korintus, Paulus menyempatkan diri untuk menatap ke depan menuju bidang-bidang pelayanan yang baru dan lebih luas. Perjalanan yang direncanakannya ke Roma khususnya sangat menyibukkan pikirannya. Melihat iman Kristen tertanam kokoh di pusat besar dunia yang dikenal saat itu merupakan salah satu harapan terbesarnya dan rencana yang paling ia hargai. Untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanannya di antara saudara-saudara seiman ini, yang banyak di antaranya masih asing baginya, ia mengirim surat kepada mereka yang mengumumkan niatnya untuk mengunjungi Roma dan harapannya untuk menancapkan panji salib di Spanyol. Inilah gereja yang misioner, gereja yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Kita tiba pada ayat hafalan, Kisah 18 ayat 9 dan 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di dalam kota ini. Nah, mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Nah, latar belakang Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 sampai 10 ini dapat kita pahami dalam 3 hal. Yang pertama, yaitu konteks tempat. Kota Korintus ini adalah kota pelabuhan yang besar dan ini adalah pusat perdagangan pada masa itu. Tetapi juga kota ini terkenal dengan kota yang amoral. Kota ini hampir sepenuhnya dipenuhi dengan penyembahan berhala dan penuh dengan ritual-ritual yang merusak moral. Jadi, dalam konteks ini, Paulus sementara memasuki ladang yang secara rohani sangat gelap dan sangat keras. Yang kedua, kita melihat konteks perjalanan misi. Peristiwa ini terjadi pada perjalanan misi yang kedua dari Rasul Paulus. Paulus baru saja datang dari Athena, tempat di mana pemberitaan yang diberikan oleh Paulus itu hanya membuahkan sedikit hasil. Dan di Korintus, Paulus tinggal bersama Aquila dan Priscilla dan bekerja bersama menjadi tukang kemah untuk menopang dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah konteks pelayanan. Nah, Paulus mula-mula memberitakan Injil di sinagog. Tetapi kemudian orang Yahudi menolak dan menghujat.
Dan pada akhirnya Paulus pindah ke rumah Titius Justus, dan meskipun demikian Krispus, kepala rumah ibadat, dan banyak orang yang ada di Korintus percaya dan dibaptiskan. Dan keberhasilan ini justru memperbesar kebencian para penentang. Nah, di tengah kebejatan kota, kemudian penolakan yang dialami oleh Paulus dan juga tekanan, Paulus sedang tertekan dan bahkan berencana untuk meninggalkan kota dan mencari ladang yang lebih menjanjikan. Tepat pada saat itulah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dalam khayal, dan ayat 9, ayat 10, ayat hafalan kita ini bukanlah penglihatan biasa, tetapi ini adalah sebuah penghiburan ilahi bagi Paulus yang lelah dan ragu di dalam pelayanannya. Di dalam komentar Ellen G. White, Kisah Para Rasul halaman 250, di sana Roh Nubuat mengatakan, meskipun Paulus memperoleh sejumlah keberhasilan di Korintus, namun kejahatan yang ia lihat dan dengar di kota yang bejat itu hampir membuatnya patah semangat. Kebejatan yang ia saksikan di antara orang-orang bukan Yahudi, serta penghinaan dan cercaan yang ia terima dari orang Yahudi, menyebabkan penderitaan batin yang besar baginya. Ia meragukan kebijaksanaan untuk mencoba membangun sebuah jemaat dari bahan yang ia temukan di sana. Nah, saudara, mari kita lanjut kepada pengertian ayat hafalan kita. Nah, apa pengertian terus beritakan firman dan jangan diam? Kemudian, apa pengertian tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau? Nah, bukankah Paulus dianiaya dalam kehidupan misionarisnya? Mari kita lihat jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, perkataan teruslah memberitakan firman dan jangan diam ini adalah perintah untuk bertekun. Ini adalah dorongan agar Paulus tidak berhenti karena takut atau kecewa. Kata jangan diam berarti jangan membiarkan rasa takut dan keputusasaan membungkam mulutnya. Tuhan di sini memerintahkan Paulus untuk tetap tinggal di Korintus, bukan lari. Kemudian yang kedua adalah sebab aku menyertai engkau. Kata ini adalah dasar dari perintah. Ketekunan Paulus itu tidak bertumpu pada keberaniannya sendiri, melainkan pada penyertaan Tuhan. Dan inilah pola Alkitab. Perintah untuk maju selalu disertai janji kehadiran Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang akan menjamah atau menganiaya engkau. Nah, ini adalah janji perlindungan dari Tuhan. Perhatikan kata-kata penutup ayat ini. Di kota ini. Nah, kata di kota ini memberikan kita sebuah pengertian bahwa janji ini bukan jaminan umum bahwa Paulus tidak akan pernah menderita seumur hidupnya. Melainkan ini adalah jaminan perlindungan yang khusus untuk kota Korintus pada masa pelayanan Paulus di kota itu. Supaya Injil yang diberitakan itu dapat ditaburkan dan boleh bertumbuh. Nah, mungkin kita bertanya, bukannya Paulus tetap dianiaya dalam kehidupan pelayanannya? Nah, jawabannya adalah benar. Paulus pernah dilempari batu di Listra, di penjara di Filipi, menderita di banyak tempat. Tetapi saudara-saudara, janji yang diberikan di dalam ayat ini tidak dilanggar. Kenapa? Karena janji ini terikat hanya pada tempat dan waktu tertentu, yaitu dalam ayat ini dijelaskan di kota ini, di Korintus. Ini bukan untuk sepanjang hidup Paulus. Kemudian, janji itu digenapi secara nyata di Korintus. Paulus tinggal di sana kurang lebih 18 bulan dengan aman. Dan ketika orang Yahudi menyeretnya ke pengadilan, perkaranya justru ditolak dan dibubarkan. Roh Nubuat di dalam Kisah Para Rasul mengatakan roh yang sama yang telah menuntut mereka untuk menolak Kristus, memenuhi mereka dengan amarah dan kegeraman terhadap hambanya. Dan seandainya Allah tidak secara khusus melindungi dia, supaya ia dapat terus membawa berita Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, mereka pasti sudah mengakhiri hidupnya. Saudaraku, janji aku menyertai engkau tetap berlaku bagi jemaat hari ini. Allah tidak menjanjikan pelayanan tanpa kesulitan, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan yang menjaga kita agar tetap bertekun sampai pekerjaannya selesai.
Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan Paulus, Rasul Yesus yang dipanggil Allah. Siapa Paulus dan bagaimana dia dipanggil? Paulus memiliki nama Ibrani Saulus yang menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 489 akar katanya adalah Sya'al yang berarti meminta atau memohon, sehingga dalam nama Saulus terkandung makna yang diminta atau dimohon dalam doa kepada Allah. Menurut Kisah Para Rasul pasal 22 dan 23, Paulus memiliki status kewarganegaraan Roma sebab dia dilahirkan di Tarsus di tanah Kilikia, namun dia adalah seorang Yahudi keturunan Abraham menurut Roma 11 ayat yang pertama. Kemudian Filipi 3 ayat 5 katakan bahwa dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku, kata Paulus, adalah orang Farisi. Kesaksiannya dalam Kisah 22 ayat 3 menyatakan, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, sebelum menjadi Rasul Yesus, Kisah 8 ayat 3 katakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kisah 7 ayat 58 menyatakan bahwa dia hadir juga pada waktu Stefanus menjadi martir. Galatia 1 ayat 13, tanpa batas dia menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Paulus bersaksi dalam Kisah 22 ayat 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itulah sebabnya Alfa Omega Jilid 6 halaman 95 ungkapkan bahwa Saulus merupakan seorang muda Ibrani dari golongan Farisi yang memiliki potensi besar. Dikatakan bahwa pengangkatannya kepada keanggotaan dalam rapat Sanhedrin menempatkan dia dalam kedudukan sebagai penguasa. Nah, hampir di setiap salam pembuka suratnya, Paulus menyatakan bahwa dia dipanggil menjadi Rasul Kristus oleh kehendak Allah. Contohnya dalam 1 Korintus 1 ayat yang pertama, kemudian Galatia 1 ayat 1 dan Efesus 1 ayat 1. Nah, bagaimana dia dipanggil Allah dan apa tugasnya sebagai Rasul Yesus? Paulus dipanggil melalui perjumpaan langsung dengan Yesus yang telah bangkit. Kisahnya dicatat dalam Kisah pasal dan diceritakan kembali Paulus dalam Kisah pasal yang ke-22. Peristiwa itu terjadi ketika Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik dengan semangat yang berkobar dan surat kuasa penuh dari imam besar untuk menangkap orang-orang Kristen, pengikut jalan Tuhan dan membawa mereka ke Yerusalem. Ketika hampir tiba di Damsyik, cahaya terang dari surga menyinarinya. Ia jatuh dan rebah ke tanah dan ia mendengarkan suara Yesus langsung berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Paulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kemudian Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Perjumpaan ini mengubah seluruh arah hidup Paulus. Setelah itu, Paulus menjadi buta selama 3 hari lamanya sampai Tuhan mengutus Ananias untuk menemuinya. Kisah Para Rasul 9 ayat 17-18 katakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Inilah kisah bagaimana Paulus bertobat dan dipanggil Allah menjadi Rasul Yesus Kristus. Nah, kata Yunani apostolos yang diterjemahkan rasul mengandung makna seorang yang diutus sebagai duta atau delegasi resmi yang memiliki otoritas dari yang mengutusnya. Jadi, Rasul Yesus adalah seorang yang diutus oleh Yesus dengan otoritas surga untuk mewakilinya dan juga melakukan pekerjaannya. Nah, konteks rasul dalam pengertian para murid termasuk Paulus adalah juga hamba atau pelayan Yesus. Jadi Paulus sebagai Rasul Yesus adalah juga hamba dan pelayan Yesus. Paulus katakan dalam Roma 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Inilah tugasnya sebagai Rasul Yesus, yaitu memberitakan Injil Allah. Dalam pengertian lain, tugasnya adalah untuk menjadi saksi Yesus. Kisah Para Rasul 22 ayat 14-15 katakan, engkau akan menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang telah kau lihat dan kau dengar. Nah, dalam prakteknya, Paulus telah menjadi seorang misionari, seorang yang diutus membawa misi Kristus menyaksikan Injil kepada banyak orang.
Roma 11 ayat 13 katakan bahwa Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam perjalanan misionarinya, ia menanam dan membangun jemaat-jemaat di wilayah-wilayah orang kafir, dan menurut Acts of the Apostle halaman 296, Paulus itu memikul beban yang berat di hatinya untuk semua jemaat. 1 Timotius 2 ayat yang ke-7, untuk Injil itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, rasul, dan pengajar. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Allah memilih Paulus? Bukankah dia memiliki background seorang penganiaya dan masih banyak lain yang bisa dipilihnya sebagai rasul, bukannya Paulus? Pertanyaan yang sama juga ditanyakan oleh Ananias dalam Kisah 9 ayat 13 dan 14. Dan Kisah 9 ayat 15-16 berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Nah, jadi Tuhanlah yang memiliki otoritas untuk memilih Paulus dengan maksudnya sendiri. Alfa Omega Jilid 7 halaman 105-106 katakan bahwa memang kabar tentang pertobatan Paulus telah datang kepada orang-orang Yahudi sebagai suatu keheranan yang besar. Dia yang dahulu adalah seorang pembela agama Yahudi yang giat dengan banyak kesanggupan dan talenta, unggul dalam mengadakan perundingan, penganiaya pengikut-pengikut Yesus, sekarang telah bersatu dengan mereka yang dianiayanya dulu dan berkhotbah dengan tidak takut akan nama Yesus. Tuhan dalam kebijaksanaannya dikatakan, bukan saja menyelamatkan kehidupan Paulus, tetapi mempertobatkan dia, dengan demikian mengubahkan seorang juara dari pihak musuh kepada pihak Kristus sendiri. Paulus seorang pembicara yang fasih dan seorang pengkritik yang pedas, dengan keinginan dan keberanian yang tidak gentar, memiliki kesanggupan yang diperlukan dalam sidang yang mula-mula itu. Nah, walaupun banyak orang yang ragu dan menolak, banyak juga yang memuliakan Allah karena pertobatan dan panggilan Paulus sebagai Rasul Kristus. Galatia 1 ayat 23-24. Di sana dikatakan, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ellen G. White dalam Sketches from the Life of Paul halaman 9 katakan, dari kalangan para penganiaya gereja Kristus yang paling kejam dan tidak kenal ampun, muncullah pembela yang paling cakap dan pemberita Injil yang paling sukses. Itulah Rasul Paulus. Nah, bagaimana respon Paulus terhadap panggilannya dan apa resikonya sebagai seorang Rasul Yesus? Alfa Omega Jilid 7, chapter yang ke-12, merangkumkan bahwa respon Paulus pertama adalah dia merenungkan apa yang dipercayanya dahulu serta apa yang telah dilakukannya terhadap orang-orang Kristen, kemudian menyadari kesalahan-kesalahannya, bertobat, dan kemudian dia memberi diri dibaptis. Yang kedua, dia sesungguhnya merasa tidak layak. 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Yang ketiga, dia percaya bahwa bukan manusia yang telah memanggilnya, melainkan Allah lah yang telah memanggil dia, bahkan sejak dalam kandungannya. Galatia 1 ayat 15, ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Yang keempat, dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan giat dalam panggilan kerasulannya. 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan yang terakhir adalah bahwa Paulus setia pada tugas, panggilan, serta pelayanannya kepada Kristus. Resiko menjadi seorang rasul atau pesuruh, pelayan, atau bahkan hamba Allah ialah mengalami penolakan, penderitaan, bahkan penganiayaan juga kematian. Dan bagi Paulus, Yesus telah mengatakan terlebih dahulu bahwa aku sendiri akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Namun Paulus menganggap semuanya itu, resiko-resiko yang dia terima adalah keuntungan baginya. Filipi 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema dari Athena ke Korintus. Apa yang dilakukan Paulus di Athena dan Korintus, dan apakah yang dapat kita pelajari dari pola pelayanannya? Kalau kita baca Kisah Para Rasul 17-18, menggambarkan bahwa kemanapun Paulus pergi,
ia selalu menjadikan pemberitaan Injil sebagai prioritas utama. Situasi dan tempat dan pendengar mungkin berbeda, tetapi pusat pelayanannya tetap sama, yaitu Yesus Kristus. Mari kita lihat, yang pertama, Paulus memberitakan Injil di Athena. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Paulus tiba di Athena sambil menunggu Silas dan Timotius. Tapi dia tidak menggunakan waktu itu untuk beristirahat. Sebaliknya ia berdiskusi dengan orang Yahudi di sinagog, dia berbicara dengan masyarakat di pasar setiap hari, dia berdialog dengan para filsuf Epikurus dan Stoik di Kisah 17 ayat 18. Lalu dia menyampaikan khotbah di Areopagus kepada para pemimpin intelektual Athena. Paulus menyesuaikan pendekatannya dengan audiens, tetapi dia tidak mengubah inti pesannya. Poin yang kedua, Paulus melanjutkan pelayanan di Korintus. Dalam Kisah Para Rasul 18, Paulus tiba di Korintus dan ia segera mulai bekerja. Dia tinggal bersama Aquila dan Priscilla sebagai pembuat tenda. Dan setiap hari Sabat dia mengajar di sinagog. Setelah Silas dan Timotius datang, ia mencurahkan seluruh tenaganya untuk memberitakan Injil. Poin yang ketiga, Paulus mulai dari orang Yahudi dahulu. Sebagai kebiasaannya, Paulus lebih dahulu memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Hal ini sesuai dengan prinsip pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani dalam Roma 1 ayat 16. Jadi ketika sebagian orang Yahudi menolak Injil, Paulus kemudian memberitakannya kepada bangsa-bangsa lain. Yang keempat, fokus utama Paulus adalah Kristus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 2, Paulus berkata, "Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Mengapa Paulus selalu menjadikan Kristus sebagai pusat pemberitaannya, meskipun menghadapi audiens yang sangat berbeda? Nah, pelayanan Paulus menunjukkan prinsip penting bahwa metode dapat disesuaikan, tetapi isi Injil tidak boleh berubah. Mengapa? Oleh karena yang pertama, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, Roma 1 ayat 16. Paulus memahami bahwa bukan kepandaiannya yang menyelamatkan manusia, tetapi kuasa Allah dalam Injil. Yang kedua, Kristus yang disalibkan adalah inti seluruh kitab. Dalam 1 Korintus 2 ayat 2, Paulus menegaskan bahwa ia hanya ingin dikenal karena memberitakan Kristus yang disalibkan. Mengapa? Karena salib adalah pusat rencana keselamatan. Melalui salib dosa ditebus, keadilan Allah dipenuhi, kasih Allah dinyatakan, dan manusia diperdamaikan dengan Allah. Lalu kemudian, Paulus menyesuaikan pendekatannya tetapi tidak mengorbankan esensi kebenaran. Di Athena, Paulus mengutip dari penyair Yunani. Di sinagog, ia menggunakan kitab suci Ibrani. Jadi pendekatan berubah sesuai audiens, tetapi pesannya tetap. Dan yang keempat, pelayanan Rasul Paulus dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun Paulus punya strategi yang baik, tetapi keberhasilan pelayanannya bergantung kepada pimpinan Allah. Bagaimana saya dapat meneladani Paulus dalam memanfaatkan setiap kesempatan untuk membagikan Injil? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus melihat setiap tempat sebagai ladang misi. Paulus tidak menunggu mimbar atau acara khusus. Dia bersaksi di tempat kerja, di tempat umum, dalam percakapan sehari-hari, kepada saja yang mau mendengar. Demikian pula kita, di sekolah, di kantor, di kampus, di lingkungan, bahkan di media sosial, dapat menjadi tempat kita membagikan Kristus. Yang kedua, kita harus menyesuaikan cara, tetapi bukan mengkompromikan isi pekabarannya. Yang ketiga, kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat hidup. Yang keempat, kita harus memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan yang kelima, kita harus bersandar pada kuasa Roh Kudus. Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1517 mengomentari tentang strategi Rasul Paulus. Di sana dikatakan, di tengah-tengah pertemuan,
dan sesuai dengan pendekatan yang biasa dilakukannya, 1 Korintus 9 ayat 19-22, Paulus menyesuaikan pidatonya dengan pendengarnya. Ia tidak menggunakan kitab suci karena otoritasnya tidak akan diakui oleh orang-orang Yunani. Lukas memberikan ringkasan isi pidato Paulus. Orang-orang Athena ingin mengetahui ajaran ini, kisah 17 ayat 19, agar mereka dapat menilainya secara rasional. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa keberatan apapun, sebelum Paulus menyebut kebangkitan. Pendahuluan pidato tersebut, ayat 22, tepat dan sesuai dengan aturan-aturan retorika, dengan logika yang tak kenal lelah. Paulus memanfaatkan konsep-konsep dan kosakata filosofis untuk membawa pendengarnya pada suatu keputusan. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai kota Korintus. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Korintus dipilih sebagai pusat penyebaran Injil? Bukannya Korintus adalah kota yang kaya, penuh penyembahan berhala, dan juga bermoral buruk. Nah, saudara, ada 4 alasan mengapa Korintus yang dipilih. Yang pertama, karena posisi Korintus sangat strategis. Korintus adalah kota pelabuhan dan pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah kekaisaran Romawi. Dan Injil yang ditaburkan di sini akan ikut terbawa oleh para pedagang dan juga pelacong ke seluruh penjuru dunia. Korintus ibarat kota persimpangan, dan satu benih di sini bisa menyebar ke banyak tempat. Alasan yang kedua, karena di tempat yang paling gelap, justru terang Injil paling dibutuhkan. Allah tidak menghindari tempat berdosa. Justru kesanalah ia datang. Dan ini adalah prinsip yang sama dengan firman Yesus. Yang membutuhkan tabib adalah orang sakit, bukan orang sehat. Dan semakin bejat sebuah kota, maka semakin besar kebutuhannya akan Injil. Alasan yang ketiga, karena Allah sudah memiliki banyak umat di kota ini. Ayat 10 sendiri memberikan alasannya. Sebab banyak umatku di kota ini. Di balik reputasi buruk Korintus, ada banyak jiwa yang hatinya telah disiapkan Tuhan. Pemilihan ladang tidak didasarkan pada baik buruknya reputasi kota, melainkan pada tuaian jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Alasan yang keempat, karena kota yang keras menjadi bukti kuasa Injil. Jika Injil sanggup mengubah Korintus yang paling bejat, maka Injil sanggup mengubah siapa saja. Jemaat Korintus yang lahir dari orang-orang paling berdosa menjadi bukti bahwa darah Kristus berkuasa kepada setiap orang. Roh Nubuat di dalam Kisah Para Rasul menulis sebuah pusat perdagangan besar yang terletak dengan mudah dijangkau dari segala penjuru kekaisaran Romawi. Kota itu merupakan tempat yang penting untuk mendirikan tugu-tugu peringatan bagi Allah dan kebenarannya. Nah, saudaraku yang terkasih, di Korintus ini Paulus melayani sambil bekerja sebagai tukang kemah. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bekerja sambil melayani? Dan mungkin kita bertanya, mengapa para pendeta tidak diperbolehkan untuk berbisnis? Nah, saudara, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pekerjaan sehari-hari bukan penghalang pelayanan, melainkan sarana pelayanan. Paulus di dalam Kisah pasal 18 adalah pembuat tenda. Tetapi ini bukan berarti dia berhenti melayani. Tetapi supaya ia dapat terus memberitakan Injil tanpa membebani siapapun. Dan pekerjaan dari Paulus ini justru menopang misi dari Paulus. Kemudian yang kedua, setiap orang percaya itu adalah pelayan di tempat kerjanya. Jadi tidak ada pemisahan antara pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler. Meja kerja kita, toko kita, sawah kita, atau ruang kelas itu adalah mimbar kesaksian. Apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga, prinsip tidak menjadi beban dan keteladanan. Di sini Paulus bekerja agar Injil tidak dituduh sebagai alat mencari uang, dan agar dia menjadi teladan kerja keras yang jujur bagi jemaat. Yang keempat,
Tetapi kita harus perhatikan keseimbangan di dalam konteks cerita ini. Pekerjaan Paulus atau pekerjaan tangan selalu melayani misi, bukan menyaingi misi. Ketika kemudian hari datang bantuan dari Silas dan Timotius yang tiba dari Makedonia, Kisah pasal 18 mencatat bahwa Paulus memberikan seluruh waktunya untuk memberitakan firman. Artinya, begitu Paulus mendapatkan dukungan, ia meninggalkan fokus pada tenda dan mengutamakan pemberitaan Injil. Bagi Paulus, pekerjaan atau bekerja adalah demi Injil, bukan demi mengumpulkan harta. Dan inilah dasar mengapa gereja Advent meminta pendeta-pendeta untuk menjadi penuh waktu atau bekerja penuh waktu dan tidak menjalankan bisnis pribadi. Alasannya bukan karena bisnis itu dosa, melainkan karena panggilan seorang pendeta menuntut hati dan waktu yang tidak terbagi. Ketika jemaat sudah menopang pendeta secara finansial supaya ia dapat mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada firman, menjalankan bisnis akan memecahkan fokus pendeta itu. Itu akan menimbulkan benturan kepentingan dan juga melemahkan pelayanan rohani. Jadi prinsipnya sama. Sama seperti Paulus. Begitu hamba atau pelayan mendapatkan dukungan, maka seluruh tenaga harus diberikan untuk Injil. Evangelism halaman 91 mengatakan, mereka yang masuk ke dalam pelayanan terlibat dalam suatu pekerjaan yang khusus dan harus menyerahkan diri kepada doa dan pemberitaan firman. Pikiran mereka tidak boleh dibebani dengan urusan-urusan bisnis. Selama bertahun-tahun, Tuhan telah mengajar saya untuk memperingatkan saudara-saudara pendeta agar tidak membiarkan pikiran mereka begitu terserap dalam urusan bisnis sehingga mereka tidak lagi punya waktu untuk bersekutu dengan Allah dan bergaul dengan roh. Kita pindah pada pokok pembahasan banyak umatku di kota ini. Apa yang melatar belakangi topik banyak umatku di kota ini? Sebelum tiba di Korintus, Paulus telah mengalami serangkaian penderitaan, yaitu di Filipi, di mana menurut kisah 16, dia didera, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan dibelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Namun di Filipi, mujizat dan penyertaan Allah nyata, dan kepala penjara yang ditugaskan menjadi percaya dan bertobat. Di Tesalonika kemudian, orang-orang Yahudi dan beberapa penjahat pasar mencoba menghasut massa, berusaha menghalangi pelayanan mereka dan berupaya menyakiti mereka di sana. Kemudian di Berea, orang Yahudi dari Tesalonika menyusul dan berusaha menghasut serta mengacaukan pelayanan mereka. Di Athena, pelayanannya hanya menghasilkan sedikit saja pertobatan. Dan kisah 17 ayat 32 katakan bahwa ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Nah sekarang di Korintus, kisah 18 ayat 6 katakan bahwa orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat. Dengan latar belakang inilah kisah 18 ayat 9 dan 10 katakan bahwa pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 362 mengungkap bahwa tampaknya perkataan Tuhan ini disampaikan kepada Paulus karena rasul itu mulai kehilangan semangat dan keberaniannya setelah mengalami cedera fisik saat itu. Nah, apa yang dimaksud Allah ketika mengatakan banyak umatku di kota ini? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 362 katakan, kata-kata Allah tersebut mengingatkan pada ucapan yang disampaikannya kepada Elia pada saat Elia sedang lemah dan putus asa. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18 dikatakan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Maksud Tuhan adalah bahwa bahkan di antara mereka yang paling terjerat dalam berbagai dosa dan kejahatan di Korintus, terdapat jiwa-jiwa yang tulus yang merindukan pembebasan dan menanti panggilan untuk bertobat. Panggilan inilah yang harus disampaikan oleh Paulus dan para pengikutnya. Dan karena Korintus merupakan salah satu pusat kegiatan perdagangan yang penting pada masa itu, maka secara manusiawi sangatlah penting bagi jemaat
untuk segera membangun citra yang baik sejak awal. Pentingnya dan luasnya komunitas Kristen di Korintus dapat dilihat dari surat-surat yang kemudian ditulis Paulus kepada jemaat di sana. Dan melalui sebuah penglihatan, Tuhan memberikan jaminan penuh belas kasihan kepada Paulus bahwa pemberitaannya akan diberkati dengan melimpah. Ia pun bangkit dengan penuh penghiburan, siap untuk tugas apapun. Dan Alkitab memang tidak memberikan angka mengenai banyaknya umat Allah di kota itu. Namun Kisah Para Rasul 18 ayat 8 katakan, tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang di Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Orang percaya di Korintus terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga berdirilah jemaat Korintus, dan Paulus kemudian hari menulis 2 surat besar kepada jemaat itu. Nah, sekarang apa tantangan hebat yang dihadapi Paulus sehingga Tuhan katakan jangan takut? Andrews Bible Commentary halaman 1518 katakan bahwa penolakan dan perlawanan kaum Yahudi terhadap Paulus sangat keras. Kata kerja antitaso berarti menentang atau melawan, bahkan bersiap untuk berperang dan menghasilkan hujatan yang tajam. Paulus memiliki alasan kuat untuk merasa takut. Pertobatan kepala sinagog serta banyak yang bukan Yahudi dapat memicu reaksi kekerasan terhadap dirinya sendiri. Itulah sebabnya Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 362 katakan bahwa Paulus saat itu sedang diliputi rasa takut dan putus asa, serta sangat merasakan beban tugas yang sedang ia emban bagi Tuhannya, dan tidak diragukan lagi, ia juga berada dalam bahaya fisik secara pribadi. Ia telah menyaksikan bagaimana hinaan orang-orang Yahudi meledak menjadi kekerasan fisik, dan hal itu bisa saja terjadi lagi. Dengan penuh kasih, Tuhan menegurnya dengan kata-kata, jangan takut. Sekarang apa yang menguatkan dan meyakinkan Paulus untuk tetap melayani? Yang pertama adalah firman Tuhan yang berkata, aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Itulah yang menguatkan dan meyakinkan Paulus untuk tetap melayani dan mengkhotbahkan Injil di Korintus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 362 kembali mengatakan, perintah yang baru saja diberikan Yesus diikuti oleh sebuah janji yang memenuhi kebutuhan Paulus pada saat itu. Meskipun orang-orang yang menentangnya, Kristus tetap menyertainya. Meskipun jalan yang dilalui penuh dengan penderitaan, ada jaminan bahwa rencana jahat manusia akan ditahan dan bahwa pekerjaan Paulus tidak akan terhambat secara terus-menerus. Kristus tidak menjanjikan Paulus kebebasan dari serangan, namun musuh tidak diizinkan untuk melakukan kekerasan terhadapnya. Berikutnya Alfa Omega jilid 7 halaman 211 dikatakan Paulus mengerti bahwa inilah perintah untuk tinggal di Korintus dan suatu jaminan bahwa Tuhan akan memberi pertambahan kepada benih yang ditaburkan. Dikuatkan dan diberi keberanian, ia meneruskan untuk bekerja di sana dengan semangat dan ketabahan. Nah, kabar baiknya bagi kita adalah bahwa janji yang sama juga diberikan bagi kita, bahwa ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Di Upward Look halaman 91, pena inspirasi katakan, malaikat-malaikat Allah siap dan sedang menanti untuk menyertai orang-orang yang rendah hati, yang dengan Alkitab di tangan mereka pergi kepada mereka yang belum menerima terang ini dan membacakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema surat-surat Paulus kepada jemaat Korintus. Mengapa Paulus menulis surat-surat kepada jemaat Korintus dan persoalan-persoalan apa yang sebenarnya dia tangani di sana? Surat-surat Paulus kepada jemaat Korintus lahir dari kasih pastoral yang mendalam terhadap sebuah jemaat yang sedang mengalami banyak persoalan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yang pertama, Paulus menerima laporan tentang kondisi jemaat. Di 1 Korintus 1 ayat 11, Paulus mengetahui melalui keluarga Chloe bahwa jemaat Korintus sedang mengalami berbagai masalah. Ada perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam gereja, ada ketidakdewasaan rohani, ada perselisihan antar anggota, ada dosa seksual yang serius, lalu penyalahgunaan kebebasan Kristen. Kemudian, Paulus juga menjawab beberapa pertanyaan dari jemaat. Kalau kita baca 1 Korintus 7 ayat 1, Paulus menulis, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa jemaat sendiri pernah mengirim surat berisi berbagai pertanyaan. Pertanyaan tentang pernikahan, perceraian, hidup selibat, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, tata ibadah,
penggunaan karunia roh, dan juga tentang kebangkitan orang mati. Selanjutnya, Paulus menulis dengan tujuan untuk membangun. Ada beberapa ayat yang menunjukkan maksud dari penulisan Paulus. 1 Korintus 4 ayat 14, untuk menasihati sebagai anak-anak yang dikasihi. 1 Korintus 14 ayat 37 dan 40, untuk menjaga ketertiban dan kebenaran dalam ibadah. 2 Korintus 13 ayat 10, untuk membangun bukan meruntuhkan jemaat. Dan poin yang keempat, surat-surat Paulus menunjukkan ada hubungan yang berkelanjutan. Dari petunjuk dalam 1 dan 2 Korintus, tampaknya Paulus menulis lebih dari 2 surat kepada jemaat ini. Tetapi memang tidak tercatat di dalam kanon yang kita miliki. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus ini terus mendampingi jemaat meskipun dari kejauhan. Apa yang diajarkan surat-surat Paulus kepada jemaat Korintus tentang pelayanan pastoral dan kehidupan gereja? Surat-surat Korintus memperlihatkan bahwa Injil bukan hanya mengajarkan doktrin, tetapi juga membentuk karakter, hubungan, dan budaya. Yang pertama, gereja dapat memiliki banyak karunia, tetapi belum tentu gereja yang dewasa. Mereka ini adalah gereja yang terpecah, sombong, tidak bermoral, saling menggugat, menyalahgunakan perjamuan kudus, menyalahgunakan karunia roh. Di sini, Rasul Paulus mencoba untuk menjawab beberapa kesalahpahaman yang juga relevan bagi kita gereja modern. Yang pertama, kalau gereja banyak masalah berarti bukan gereja Tuhan. Jawabannya tidak selalu. Jemaat Korintus memiliki banyak masalah, tetapi Paulus tetap menyebut mereka sebagai jemaat Allah. 1 Korintus 1 ayat 2. Yang membedakan gereja sejati bukan tidak ada masalah, tetapi kesediaan untuk bertobat. Kemudian, kesalahpahaman yang selanjutnya, kasih berarti tidak boleh menegur. Tidak, Paulus justru menunjukkan bahwa kasih sejati terkadang harus menegur. Lalu kemudian, kesalahpahaman yang ketiga, yang penting adalah doktrin yang benar. Saudaraku, Korintus memiliki banyak pengetahuan rohani, tetapi gagal menerapkannya dalam kebenaran. Jadi, kebenaran yang sejati harus menghasilkan perubahan hidup. Tidak cukup hanya memiliki doktrin yang benar. Bagaimana saya dapat menerapkan pelajaran dari surat Paulus kepada jemaat Korintus dalam kehidupan dan dalam pelayanan saya? Melalui pelajaran ini mengingatkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk membangun gereja dengan kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Kristus. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menerima koreksi firman Tuhan. Jangan hanya membaca, tetapi biarkan firman mengoreksi dan menegur. Yang kedua, menjaga gereja dari pengaruh-pengaruh nilai duniawi. Budaya modern mengagungkan popularitas, kekuasaan, kekayaan, persaingan, pencitraan. Tapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengutamakan kerendahan hati, kasih, pelayanan, dan kesetiaan kepada Kristus. Dan yang ketiga, menegur dengan kasih. Kalau kita harus mengoreksi orang lain, lakukan seperti Paulus. Tujuannya bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk memenangkan saudara kita kembali kepada Kristus. Yang keempat, memiliki hati seorang gembala. Paulus tidak bersikap acuh tak acuh. Ia menangis, ia berdoa, ia menulis, ia mengunjungi, dan terus membimbing mereka. Dan yang terakhir, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan gereja. Ingat baik-baik, program, organisasi, dan semua aktivitas gereja penting. Tapi semuanya harus mengarah kepada satu tujuan, yaitu membentuk murid-murid serupa dengan Kristus. Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1615 mengomentari tentang inti dari kesatuan gereja. Di sana dikatakan, inti dari kesatuan gereja adalah pesan tentang salib Kristus. Bagi Paulus, hal ini begitu penting, sehingga ia dengan tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus
yang disalibkan adalah fokus utama dari pesannya. Pesan ini bertentangan dengan pemikiran masyarakat kafir dan dianggap sebagai kebodohan oleh orang-orang Yunani serta batu sandungan oleh orang-orang Yahudi. Namun, pesan ini justru mempermalukan hikmat manusia. Baik, terima kasih pendeta. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa Paulus yang sangat cerdas dan terpelajar tiba-tiba memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus yang disalibkan? Apa yang membuat pesan tentang salib begitu kuat sehingga mampu mengalahkan filsafat dan argumen manusia yang paling rumit? Nah, saudaraku yang terkasih, keputusan Paulus ini dapat dipahami dalam 4 hal. Yang pertama, karena Paulus belajar dari pengalaman di Athena. Di Athena, Paulus mencoba melawan logika dengan logika dan juga filsafat dengan filsafat, Kisah pasal 17. Dan hasilnya hanya sedikit yang bertobat. Dari pengalaman ini, Paulus sadar bahwa jiwa tidak dimenangkan oleh kepintaran berdebat. Oleh karena itu, di Korintus, Paulus sengaja mengganti strategi. Bukan karena ia tidak sanggup berfilsafat, tetapi karena dia tahu filsafat tidak mengubah hati. Yang kedua, karena salib adalah kuasa Allah, bukan kuasa manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa pemberian atau pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Filsafat hanya menyentuh pikiran, tetapi salib menyentuh dan mengubah hati. Argumen yang hebat mungkin bisa membungkam mulut lawan, tetapi hanya salib yang sanggup mengubah kehidupan seseorang. Yang ketiga, karena salib menyingkapkan kasih Allah yang tak terjangkau oleh akal. Nah, saudara, hikmat manusia itu mungkin sanggup menjelaskan kenapa alam semesta dapat bekerja. Tetapi hanya salib yang dapat menjawab pertanyaan, mengapa Allah mau menyelamatkan saya? Yang keempat, karena salib merendahkan kesombongan manusia. Filsafat membuat manusia bangga pada kecerdasannya sendiri, tetapi salib menuntut penyerahan diri. Itulah sebabnya salib menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, di dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 66-67, Ronald mengatakan, Kristus yang disalibkan. Bicarakanlah itu, doakanlah itu, nyanyikanlah itu, dan hal itu akan meremukan dan memenangkan hati. Inilah kuasa dan hikmat Allah untuk mengumpulkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Ungkapan-ungkapan formal yang baku, penyajian pokok-pokok yang sekedar bersifat perdebatan, hanya menghasilkan sedikit kebaikan. Nah, Paulus memandang jemaat Korintus sebagai bahan yang bermasalah. Jika gereja pada kenyataannya diisi oleh orang-orang yang bermasalah dan bermoral rusak, apakah gereja gagal menjadi tempat yang kudus? Nah, saudaraku yang terkasih, ada 3 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, gereja itu bukan museum orang-orang kudus, melainkan rumah sakit bagi orang-orang berdosa. Justru keberadaan orang bermasalah adalah alasan kenapa gereja itu ada. Yesus sendiri berkata bahwa yang membutuhkan tabib adalah orang sakit. Dan dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau gereja hanya boleh diisi orang sempurna, maka tidak seorang pun yang layak masuk ke dalam gereja. Yang kedua, kekudusan gereja tidak berasal dari kesempurnaan anggotanya, melainkan dari Kristus. Gereja disebut kudus karena kepalanya kudus dan karena panggilannya kudus. Kata kudus berarti dipisahkan, dikhususkan oleh Allah. Jadi karena itu adalah kudus, itu oleh karena panggilannya, oleh karena Yesus yang kudus, bukan karena anggotanya yang kudus. Menariknya, jemaat Korintus yang penuh masalah ini justru disebut Paulus sebagai mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan ini adalah status kudus mereka. Ya, mereka menerima status kudus itu oleh karena pemberian, bukan karena pencapaian mereka.
Kristus adalah kudus dan panggilan itu adalah kudus, bukan berarti anggota-anggota ini hidup tanpa celah. Yang ketiga, gereja di dunia adalah gereja yang berjuang, bukan gereja yang menang. Dalam perumpamaan gandum dan lalang, keduanya dibiarkan tumbuh bersama sampai masa penuaian. Dan Tuhan sendiri melarang mencabut lalang saat ini, supaya jangan gandum itu ikut tercabut. Artinya di sini, keberadaan orang bermasalah di dalam gereja bukanlah tanda kegagalan, melainkan kenyataan yang telah Tuhan izinkan sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku yang terkasih, Kristus tidak menunggu gereja menjadi sempurna baru mengasihinya. Kristus mengasihi gereja justru dalam keadaan lemah. Sambil terus menegur, menasihati, dan mengubahkannya. Dan gereja ini adalah proyek anugerah yang sedang berjalan, bukan produk yang sudah jadi. Tugas kita bukan meninggalkan gereja karena kekurangannya, melainkan ikut bertumbuh dan menyembuhkan di dalam gereja. Di dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 49, di sana dikatakan gereja yang lemah dan penuh kekurangan yang perlu ditegur, diperingatkan, dan dinasihati adalah satu-satunya objek di bumi yang kepadanya Kristus mencurahkan perhatiannya yang tertinggi. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana highlights pelayanan Paulus di Korintus. Secara geografis dan ekonomi, Korintus merupakan pintu gerbang antara wilayah timur dan barat Kekaisaran Romawi. Sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan, Korintus menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Kisah 18 ayat 3 dikatakan setibanya di Korintus, Paulus tinggal bersama Aquila dan Priscilla serta bekerja sebagai pembuat tenda. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan tidak selalu bergantung pada dukungan finansial. Paulus rela bekerja agar tidak menjadi beban bagi jemaat. Paulus memulai pelayanannya di sinagog, dan ketika ditolak, ia beralih kepada bangsa-bangsa lain. Hal ini menunjukkan bahwa Injil bersifat universal. Kebencian, penolakan, dan tantangan dari orang-orang Yahudi semakin hebat saat kepala rumah ibadah Yahudi di sana bertobat beserta seisi rumahnya, dan banyak orang lain lagi yang menjadi percaya. Saat Paulus hampir menyerah, Kristus sendiri datang melalui penglihatan malam di mana Tuhan berfirman, "Jangan takut, aku menyertai engkau dan banyak umatku di kota ini." Kisah 18 ayat 11 katakan, "Lalu tinggallah Paulus di situ 1 tahun 6 bulan lamanya." Ini merupakan masa pelayanan terlama Paulus pada saat itu. Dan selama waktu tersebut, ia terus menginjil, mengajar, memuridkan, membaptis, membangun jemaat, dan melatih beberapa orang untuk kepemimpinan. Dari pelayanan tersebut, lahirlah salah satu jemaat terbesar dalam Perjanjian Baru, sehingga 2 kali Paulus kemudian menuliskan suratnya bagi jemaat di Korintus. Sekarang bagaimana Paulus bisa memilih Korintus, dan apa kunci keberhasilan pelayanannya di sana? Pelayanan Paulus di Korintus merupakan salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana Allah bekerja melalui seorang hamba yang lemah, tetapi bergantung sepenuhnya kepada kuasanya. Keberhasilan pelayanan itu bukan karena strategi manusia semata, melainkan karena penyertaan Tuhan, kuasa Roh Kudus, dan kesetiaan Paulus untuk tetap melayani di tengah banyak tantangan yang ada. Strategi Allah sangat jelas. Bila Injil berakar di Korintus, maka kabar keselamatan akan tersebar ke banyak daerah melalui para pedagang, pelaut, tentara, dan pendatang. Itulah sebabnya bukan Paulus yang memilih Korintus, tetapi Allah sendiri yang menuntun dia untuk pergi ke Korintus. Nah, kunci sukses menurut pena inspirasi dalam buku Acts of the Apostle chapter 24 adalah yang pertama, hubungan Paulus dengan Kristus. Yang kedua, fokus utamanya ialah Yesus, Injil, dan salib. Dikatakan bahwa kepada Paulus, salib itu adalah tujuan utama pelayanannya. Yang ketiga, kerendahan hati. Paulus menunjukkan kerendahan hati dalam pelayanannya. Yang keempat, iman dan keteladanan. Yang kelima, kebergantungan pada kuasa Roh Kudus serta pada janji-janji Allah dalam firman-Nya. Yang keenam, kerajinan, ketekunan, dan juga pergaulannya. Alfa Omega Jilid 7 halaman 211. Usaha rasul tidak dibatasi kepada berbicara secara umum. Ada banyak yang tidak dapat dicapai dengan cara ini. Ia menggunakan banyak waktu dalam pekerjaan dari rumah ke rumah dan dengan demikian mengambil manfaat dari pergaulan yang rapat dari lingkungan keluarga. Ia melawat yang sakit dan berduka, menghiburkan yang dirundung kemalangan, dan mengangkat yang sedang tertindas. Dan dalam segala sesuatu yang dikatakan dan diperbuatnya, ia memuliakan nama Yesus.
Yang ketujuh, ia tidak pernah mengandalkan hikmat dan kepintarannya sebagai manusia. Halaman 213 dari Alfa Omega jilid yang ketujuh. Keperluan-keperluan yang segera, ujian-ujian yang saat itu dihadapi oleh jiwa-jiwa yang sedang bergumul harus segera dipenuhi dengan nasihat yang sehat dan praktis di dalam prinsip-prinsip dasar kekristenan. Usaha-usaha Paulus di Korintus tidaklah sia-sia. Banyak kemudian yang berbalik dari perbaktian ilah-ilah untuk menyembah Allah yang benar, dan sidang yang besar itu terdaftar di bawah panji Kristus. Itulah rahasia keberhasilan Paulus dalam pelayanannya di Korintus. Sekarang apa pelajarannya bagi kita? Yang pertama, Allah saudaraku bekerja terlebih dahulu daripada hambanya. Sebelum Paulus tiba di Korintus, Roh Kudus telah mempersiapkan hati banyak orang. Pelayanan Paulus di Korintus memperlihatkan bahwa misi Allah selalu didahului oleh pekerjaan Allah sendiri. Yang kedua, keberhasilan pelayanan tidak ditentukan oleh sedikitnya penolakan, tetapi oleh kesetiaan kepada panggilan Allah. Walaupun menghadapi penghujatan dan ketakutan, Paulus tetap tinggal karena ia mempercayai janji penyertaan Tuhan. Ketika Paulus melihat penolakan, Allah melihat janji-janji yang siap diselamatkan. Ketika Paulus merasa takut, Kristus memberikan janji penyertaan. Ketika tantangan tampak begitu besar, Tuhan menyatakan bahwa masih ada banyak umatku yang menantikan kabar keselamatan. Yang ketiga, pelajarannya bagi kita. Allah mengenal mereka yang akan merespon pemberitaan Injil kita. Sebagaimana pengalaman Paulus, tugas orang percaya adalah terus memberitakan Injil dengan setia tanpa membeda-bedakan orang atau tempat. Yakinlah bahwa Tuhan telah menyediakan hati-hati yang siap menerima kebenaran. Dan kita dipanggil untuk menabur firman dengan tekun. Percaya bahwa Roh Kudus telah bekerja terlebih dahulu di hati banyak orang. Tugas kita bukan menentukan siapa yang layak menerima Injil, melainkan menjadi saksi Kristus yang setia. Sementara Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan dan menuai hasilnya. Ingat, tujuan utama Paulus dalam pelayanan di Korintus yaitu Kristus, Injil, dan salib. Inilah yang harus menjadi tujuan pelayanan kita. The Review and Herald 22 November 1892 katakan, pokok utama yang paling menyentuh hati orang berdosa adalah Kristus dan Dia yang disalibkan itu. Di salib Kalvari, Yesus dinyatakan kepada dunia sebagai bukti kasih Allah yang tiada bandingan atau tiada taranya. Beritakanlah Dia kepada jiwa-jiwa yang lapar akan kebenaran, maka terang kasih-Nya akan menarik mereka dari kegelapan kepada terang, dari pelanggaran kepada ketaatan, dan kepada kehidupan yang benar-benar kudus. Mari kita setia dalam panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi hamba pelayan sama seperti Rasul Paulus melayani di Korintus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami memuji Engkau oleh karena Engkau baik, Engkau tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Kami bersyukur Engkau beri kami kesempatan lagi untuk kembali belajar dari firman-Mu. Tuhan, kami manusia yang lemah, berdosa, ampunilah kami. Dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang telah kami pelajari ya Tuhan, boleh bermanfaat bagi kehidupan kami secara pribadi, dan untuk mendorong kami, menguatkan kami, untuk kami setia di dalam panggilan yang Engkau percayakan kepada kami, untuk melayani Engkau dan memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Bapa, teguhkan iman percaya kami, dan buatlah kami setia kepadamu, sampai hari Maranatha itu tiba, kami boleh menjadi berkat dan saksi bagi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar menjawab doa kami, serta mengampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu
Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang layak disembah. Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Pencipta, Penebus, dan Pemelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami memiliki banyak kelemahan. Kami datang dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan dan pelanggaran-pelanggaran. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kehidupan kami tidak mencerminkan iman kami. Seringkali apa yang kami katakan menyakiti hati sesama. Dan juga apa yang kami perbuat menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Ampunilah kami Tuhan. Laikanlah kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada pertemuan Sabat yang kudus ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh disucikan, dibaharui di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan sepanjang 6 hari. Kami boleh melakukan aktivitas kami. Dan hari Sabat ini Tuhan kami boleh bersama-sama terkumpul untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup. Oleh karena itu Tuhan, apabila di antara kami ada yang saat ini sementara bergumul oleh karena penyakit yang mereka hadapi, kami doakan kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Kiranya Tuhan jamah bagian tubuh yang sementara terganggu. Dan biarlah Engkau yang adalah tabib di atas segala tabib akan menjamah, menyucikan, dan membasuh kami semua yang sakit. Dan kami boleh dikuatkan, dipulihkan, dan boleh disembuhkan. Bagi mereka yang sementara bergumul dalam iman, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang sementara bergumul di dalam pencobaan-pencobaan, Tuhan berikan kemenangan. Bagi mereka yang sementara bergumul di dalam duka cita, Tuhan kiranya hiburkan. Dan kiranya Tuhan, ibadah kami pada hari Sabat ini dapat menjadi suatu berkat bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Tuhan memberkati, Tuhan kiranya mengurapi, sehingga firman ini akan menembus hati kami, menegur kami, dan membawa sukacita kedamaian dalam kehidupan kami. Biarlah pengalaman indah pada hari Sabat ini akan membawa kami lebih dekat dengan Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan memiliki pengharapan yang semakin menyala. Kami berdoa, kiranya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang ibadah kami pada hari Sabat ini, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan menjagaku dari setiap bahaya dalam hidupku. Ku butuh Engkau Tuhan, pegang tanganku selalu saat ku sendiri di setiap hariku. Sepenuh hatiku, percaya Tuhan selalu menuntun langkahku. Ku tak
Shalom dan selamat hari Sabat. Di hari Sabat ini kita akan coba merenungkan beberapa ayat di dalam Alkitab yang sedianya semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang merendahkan diri kami kembali kepadamu, mengakui kebesaran, mengakui keagungan kuasa yang terjadi dalam hidup kami. Saat ini Bapa, sedialah kami untuk membuka lembaran kitab suci. Firman-Mu menjadi berkat rohani dalam pertumbuhan iman kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, judul khotbah kita di hari Sabat ini adalah Yada dan Radaf. Apakah Anda turis rohani atau pemburu rohani dalam perjalanan iman kita? Mari kita buka bersama buku Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dalam perjalanan iman kita sebagai umat-umat yang percaya akan Tuhan, hampir setiap orang Kristen pernah atau akan mengalami fase yang disebut kekeringan rohani. Ini adalah masa di mana doa terasa hampa, firman Tuhan terasa seperti huruf mati di dalam kehidupan kita. Bahkan hadirat Tuhan seolah-olah jauh. Bangsa Israel di kerajaan utara pada zaman Nabi Hosea sedang mengalami kekeringan rohani yang parah juga. Hati mereka gersang, iman mereka tergantikan oleh ritual yang kosong, penyembahan berhala, dan kehidupan mereka, moral mereka pun hancur. Namun, dalam kondisi tersebut, Tuhan melalui Nabi Hosea menaikkan sebuah seruan profetis yang luar biasa di dalam buku Hosea 6 ayat 3. Pesan bukan sekedar ajakan di dalam buku Hosea 6 ayat 3, melainkan sebuah panggilan untuk membangun keintiman yang radikal dengan pencipta kita, Allah yang di sorga. Mari kita lihat sejenak latar belakang dari cerita dalam buku Hosea pasal 6. Di dalam ayat yang pertama dan dalam ayat yang kedua, bangsa Israel tampak bertobat. Kalau kita lihat kesaksian di dalam dua ayat ini, mereka berkata seperti ini, mari kita berbalik kepada Tuhan. Ia Allah akan menyembuhkan kita. Namun pertobatan mereka pada saat ini sangat dangkal. Mereka melihat Tuhan semata-mata hanya sebagai seorang dokter atau mesin perbaikan agar mereka bisa bebas dari penderitaan yang mengukung kehidupan mereka. Begitu sembuh, mereka akan kembali kepada dosa penyembahan berhala. Dr. Jiri Muskala, dia menyoroti kitab Hosea ini dengan menyingkap hati Allah yang terluka akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh umatnya. Dia berkata di saat yang sama, ketika Allah memancarkan kasih karunia yang tak bersyarat, mereka melupakan Tuhan. Allah tidak menginginkan agama yang sebatas kosmetik. Hosea pasal 6 ayat 6. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ketiga adalah solusi sesungguhnya dari kekeringan rohani yang dihadapi oleh bangsa Israel. Pun demikian dengan kehidupan kita. Sebuah transformasi dari sekedar mencari berkat Tuhan menjadi pemburu pribadi Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat pelajaran pertama dari Hosea pasal 6 ayat yang ketiga ini. Ada dua kata Ibrani yang disandingkan. Yang pertama Yada dan yang kedua adalah Radaf. Mari kita mengenal Yada dan berusaha sungguh-sungguh Radaf mengenal Tuhan. Yada berarti berbicara tentang covenant intimacy. Ini adalah jenis pengenalan yang mendalam dan saling berkomitmen seperti yang ditunjukkan oleh keintiman suami dan istri. Dan Tuhan kita di sorga sungguh-sungguh mengenal hati kita. Kemudian Radaf, ini berbicara sehubungan dengan memburu, mengejar, atau menyusul dengan gigi. Kata ini biasanya dipakai oleh seorang tentara atau pemburu yang mengejar mangsa. Artinya, ketika berbicara tentang Yada dan Radaf, ini adalah panggilan proaktif untuk masuk dalam intimasi perjanjian dengan Tuhan.
masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Di sini Hosea berseru, kejarlah Tuhan seperti seorang pemburu mengejar buruannya. Kekeringan rohani tidak akan pernah selesai jika kekristenan kita pasif. Kalau iman kita, kalau rohani kita pasif, kita tidak akan pernah dapat mencapai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita harus proaktif, memburu, radaf, artinya hadirat Tuhan. Ketika kita yada mengenal Tuhan, kita memburu Tuhan melalui doa, melalui pendalaman Alkitab, dan melalui penyangkalan diri. Ambil waktu untuk kita datang dekat dengan Tuhan hari lepas hari. Yang kedua, ketika kita berbicara di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga ini, ada frase selanjutnya, ia pasti muncul seperti fajar. Ketika umat Tuhan dengan sungguh-sungguh yadah mengenal Allah. Dan ketika umat Tuhan dengan sungguh-sungguh melakukan radaf memburu Tuhan, maka Allah bukanlah Allah yang diam. Allah bukanlah Allah yang tidak pasti. Allah memberikan janjinya. Ia Allah pasti muncul seperti fajar. Kepastian fajar yang mengusir kegelapan hidup kita. Hosea menggunakan metafora fajar. Karena sepanjang dan segelap apapun malam yang Anda lalui saat ini, baik karena masalah di dalam rumah Anda, baik pergumulan di dalam kehidupan keluarga Anda secara pribadi pun, maupun kekeringan rohani yang Anda rasakan. Ingat, seperti fajar pasti terbit, matahari pasti terbit di pagi hari, Allah tidak pernah gagal ketika memberikan janjinya. Janji ini memberikan kepastian bahwa Allah sangat dapat diandalkan dalam hidup Anda. Saat kita datang mencari Dia, kehadirannya pasti menerangi kegelapan jiwa kita. Dua janji yang pertama memberikan kepastian bahwa sesungguhnya ketika kita yada, mengenal dan kita radaf, memburu Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan melihat janji pasti. Kegelapan itu akan hilang karena matahari terbit untuk menyinari kehidupan kita. Dan yang terakhir, dari ayat yang ketiga ini, janji firman Tuhan diberikan. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, dan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bagian yang ketiga dari janji Tuhan dalam Hosea 6 ayat yang ketiga ini adalah kecurahan kuasa yang menghidupkan Anda dan juga saya. Bagi masyarakat agraris Israel, panen bergantung mutlak pada siklus hujan. Dan kita tahu ada hujan awal yang melembutkan tanah. Namun ada hujan akhir musim yang adalah curahan hujan yang paling ditunggu, karena hujan inilah yang mematangkan bulir-bulir gandum sehingga siap untuk dituai. Dalam pemahaman kita, dalam pembelajaran kita akan Alkitab, hujan akhir merujuk khusus kepada pencurahan Roh Kudus di akhir zaman untuk mematangkan tabiat umat Tuhan agar siap kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh hamba Tuhan, penulis buku rohani yang bernama Ellen White di dalam buku The Great Controversy halaman 517 dan 518. Dia menuliskan di sana, nubuatan-nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal pada pembukaan penyiaran Injil sekali lagi akan digenapi pada hujan akhir pada penutupan penyebaran Injil. Jadi, kekeringan rohani yang melanda gereja ataupun diri kita secara pribadi hanya dapat disembuhkan dengan kecurahan Roh Kudus dalam hidup Anda. Dan hujan ini hanya dapat dicurahkan bila Anda yadah mengenal dan memburu Tuhan di dalam kehidupan kita. Dicurahkan di dalam hati dengan doa yang sungguh-sungguh dan kerinduan yang mendalam ketika Anda datang mencari Tuhan. Ellen White dengan indah menggambarkan Hosea 6 ayat 3 ini di dalam buku Our High Calling halaman 55 seperti ini. Jika engkau terus berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, engkau akan tahu bahwa kemunculannya sudah disiapkan seperti fajar. Langkah demi langkah, Tuhan akan memimpin dengan tidak pernah salah mereka yang menaruh kepercayaan
kepada Allah di sorga. Ini adalah gambaran yang boleh kita lihat bagaimana kehidupan kita. Kita perlu mempraktekkan firman ini di dalam perjalanan iman kita. Seperti halnya cerita tentang seorang turis dan seorang pemburu. Mentalitas mana yang akan kita pilih? Untuk memahami Hosea pasal 6 ayat 3 dan Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2. Seorang turis, dia masuk ke dalam hutan hanya untuk mencari pemandangan yang indah dan kenyamanan sesaat. Ia berjalan di jalan yang sangat baik, menolak untuk kotor dan sangat bergantung kepada cuaca. Jika tiba-tiba cuaca menjadi gelap atau jalanan mulai berbatu dan ia merasa kehausan, sang turis akan mengeluh dan berbalik arah dan pulang. Baginya, hutan hanyalah tempat untuk rekreasi, bukan tempat untuk komitmen. Inilah gambaran bangsa Israel yang dicatat dalam ayat 1 dan 2 Hosea pasal 6. Serta gambaran kekristenan yang dangkal. Datang kepada Tuhan hanya saat butuh kenyamanan atau kesembuhan. Namun mundur saat menghadapi ujian. Sebaliknya, coba kita perhatikan mental seorang pemburu, Radaf. Saat ia masuk ke hutan, ia memiliki satu target yang jelas dan pantang untuk mundur sebelum menemukannya. Ia tidak peduli sekalipun pakaiannya kotor. Ia tidak peduli sekalipun jalannya itu berlumpur. Ia rela menerobos semak dan duri. Ia rela untuk bermalam-malaman. Dan ia rela untuk terus tinggal dalam kegelapan. Saking dia percaya bahwa ketika dia bertahan dan berjaga-jaga, ia tahu fajar akan menyingsing. Jika persediaannya air habis, dia tahu kemana ia akan berjalan. Ia akan terus melacak jejak hingga menemukan mata air untuk kehidupannya. Sang pemburu digerakkan oleh rasa lapar dan kehausan yang mendalam akan tujuannya. Kita pun harus digerakkan dengan rasa lapar akan tujuan kita. Tuhan, hari ini mari kita berkata bahwa saya mau menjadi pemburu rohani yang mengejar Yada dan Radaf dalam hidup ini. Lebih daripada seorang turis rohani yang hanya tinggal dalam gereja dan menunggu berkat Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, ubah fokus doa kita. Ubah fokus iman kita agar kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan agar kita selalu menginginkan hal-hal untuk mengenal Dia secara nyata. Berdoa agar dalam pergumulan iman kita terus dibawa kepada kemenangan karena Tuhanlah yang di pihak kita. Praktekkan kehidupan setiap hari untuk datang memburu Tuhan dengan intentionally kita. Untuk datang memburu Tuhan di pagi hari, mempelajari firman-Nya, belajar Alkitab, membuka Alkitab kita sebagai prioritas utama yang tidak dapat diganggu-gugat apapun kondisi kita. Praktekkan dalam keseharian Anda. Dan ingat, kita terus berdoa dalam perjalanan hidup kita. Sekarang waktunya kita harus bersatu dalam keluarga, dalam gereja, agar supaya kita dimatangkan untuk menghadapi kehidupan hari esok. Ingat, Tuhan tidak pernah jauh. Apabila Anda merasa rohani Anda sedang kering, hari-hari ini pesan Hosea 6 ayat 3 adalah undangan kasih bagi Anda untuk keselamatan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada hari Sabat ini kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, mengenal Tuhan, Yada, dan memburu Tuhan lewat pembelajaran rohani kami, Radaf, untuk kami memiliki mentalitas kekristenan yang kuat dalam perjalanan iman kami. Kami percaya halangan rintangan begitu banyak datang untuk menyerang iman kami, tapi bersama dengan Tuhan kami tidak perlu takut dan getar. Fajar pagi menyingsing, matahari rohani menyinari hidup kami, menerangi kami, dan memberikan pengharapan kehidupan yang kekal, karena kami percaya dan mengenal Tuhan yang telah beracara berkarya dalam hidup kami. Kiranya hari Sabat ini, pada saat ini, kami semua dicurahkan kuasa-Mu. Kami memperoleh kuasa Tuhan
untuk menyinari langkah-langkah hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengar dan memberikan jawaban yang terbaik dalam perjalanan iman masing-masing kami. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Pakailah kami hanya untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Dengan malaikat nyanyi lagu dari surga. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Pada ribaan Tuhan aku akan selamat. Meski banyak godaan, tiada ku terjerat. Lepaslah dari susah, bebas dari takut. Dari segala bahaya, aku akan luput. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Lindungi aku Tuhan dari kejahatan. Engkau yang kuharapkan, Engkau batu zaman. Biarlah aku sabar sampai Engkau datang, sampai terbitlah fajar di pantai surga terang. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Puji Tuhan, rangkaian ibadah hari Sabat ini telah selesai. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami dalam rangkaian ibadah hari Sabat ini. Jangan lupa saksikan program yang sama pada minggu depan dan program-program lainnya hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth.